Hai, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi di perjalanan menuju Sokaraja. Dan ini lagi berhenti di pom bensin sambil menunggu jam 10 karena hari ini jadwalnya home sharing ya di rumahnya Mbak Lucy bersama jaringannya Mas Malno. Makanya saya mau bahas home sharing ya. Jadi salah satu pertemuan penting di bisnis NASA itu adalah home sharing ya. Kalau menurut arti kata harfiahnya, home itu artinya mohon maaf, home itu artinya rumah, sharing itu ya berbagi gitu ya. Sebenarnya ya ini pertemuan rutin setiap seminggu sekali diadakan oleh sebuah jaringan yang punya tujuan untuk berbagi ya, atau sharing ya, baik itu dari sisi sharing pengalaman, sharing ilmu, sharing tips, trik, ataupun sharing yang lainnya ya. Misalnya ada permasalahan jaringan misalnya yang perlu di-sharingkan, mungkin itu juga salah satu agenda dari home sharing ini ya. Jadi saya ingin membahas home sharing ini dari sisi manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Jadi ada atau fungsi yang bisa kita dapatkan dari home sharing itu ada garis besarnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah yang namanya komunikasi ya. Jadi pertemuan atau home sharing rutin mingguan antara upline dan downline dan crossline yang dilakukan secara rutin ya setiap minggu sekali, itu sebagai sarana komunikasi antara upline dan downline dan juga crossline ya. Karena kalau tanpa komunikasi tentunya kita tidak bisa melakukan yang namanya bisnis ya. Jadi kalau bisnis tanpa komunikasi gimana caranya ya. Jadi sarana komunikasi aktif dari jaringan baik upline, downline maupun crossline. Karena komunikasi itu sangat penting. Dengan adanya komunikasi maka kita akan memudahkan dalam hal transaksi, kemudian dalam hal saling dukung, saling support dan sebagainya. Jadi tujuan atau fungsi pertama dari home sharing itu adalah sebagai sarana komunikasi aktif dari upline, downline dan crossline di dalam satu jaringan sehingga terjadi harmonisasi tim ya. Jadi saling bekerja samanya, saling dukungnya itu akan muncul karena kita aktif berkomunikasi. Bayangkan kalau misalnya sebuah bisnis itu tidak ada komunikasi ya antara tim ya, antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Wong pedagang itu kalau sama konsumen tidak komunikasi aja tidak terjadi transaksi. Nah bisnis itu kan di dalamnya ada transaksi, tentunya harus ada komunikasi antara banyak pihak sehingga terjadi harmonisasi, saling mendukung dan bekerja sama. Nah yang kedua, manfaat atau fungsi dari home sharing itu adalah sebagai sarana transfer informasi ya. Transfer informasi dari perusahaan nanti akan memberikan beberapa informasi yang diupdate terus setiap bulan, itu melalui stokis nanti akan diteruskan ke mitra-mitranya lalu ke konsumen pada umumnya. Jadi dari perusahaan itu juga ada informasi-informasi ya, baik tentang produk, baik tentang informasi perizinan, baik tentang peraturan, kode etik, dan informasi-informasi penting lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan bisnis ya. Jadi informasi-informasi yang sudah akan diberikan dari perusahaan ke stokis masing-masing itu tentunya akan diteruskan oleh stokis itu di home sharing yang ada di jaringannya. Jadi itu juga sebagai sarana transfer informasi. Nah selain dari informasi dari perusahaan, tentunya ada informasi-informasi yang bersifat tentang ilmu ya, Jadi dari para mentor gitu ya, terus dari para ahli-ahli ya, baik itu yang disediakan oleh perusahaan ya, TS misalnya technical support, maupun dari para mentor ya, artinya upline yang sudah berpengalaman tentunya kan
memberikan ilmu ya, tips dan trik dalam pengembangan bisnis, bagaimana caranya closing, bagaimana caranya prospek, bagaimana caranya membuat home sharing, bagaimana caranya meningkatkan omset dan sebagainya setiap bulannya. Itu kan ada ilmu atau tips atau trik atau teknik tertentu. Nah itu bisa juga akan diseringkan di home sharing setiap seminggu sekali ya kepada mitra-mitranya. Nah jadi ada transfer informasi, ada transfer ilmu gitu ya, yang tentunya sangat penting juga dalam pengembangan bisnis itu. Kalau tidak ada ilmu yang diberikan terhadap jaringan, tentunya jaringan akan macet dan tidak bisa berjalan. Jadi yang pertama tadi saya ulangi lagi adalah manfaat atau fungsi dari home sharing adalah sarana komunikasi upline, downline, dan crossline ya dalam satu jaringan. Yang kedua adalah sebagai sarana transfer informasi, transfer ilmu. Nah, yang ketiga secara umum manfaat atau fungsi dari home sharing adalah transfer motivasi gitu ya. Kita tahu semua bahwa bisnis NASA itu adalah bisnis yang bahan bakar utamanya adalah semangat atau motivasi ya. Jadi seseorang kalau nggak punya motivasi di bisnis ini tentunya akan berhenti, muntaber, mundur tanpa berita, dan dia tidak lagi bersemangat menjalankan bisnis ini. Nah, seseorang yang akan selalu bersemangat adalah seseorang yang punya motif atau punya tujuan atau punya semangat ya. Seseorang yang punya dorongan ya di dalam dirinya, sehingga ada sesuatu yang dia tuju, yang dia bisa atau dia yakini bahwa dengan bisnis ini tujuan itu bisa dia capai. Nah, sebagai sarana untuk berbagi motivasi, saling memotivasi, saling mensupport, saling memberi semangat, itu kita butuh pertemuan yang diadakan secara rutin setiap minggu, yaitu home sharing. Jadi misalnya antara upline dan downline, atau misalnya crossline, saling menginspirasi, saling memberikan motivasi gitu ya. Kalau misalnya ada seseorang yang kurang semangat, berkumpul, ketemu, sharing-sharing, nah itu bisa nanti akan menularkan semangatnya. Nah sesuai dengan sifat alami dari semangat itu adalah, semangat itu energi ya teman-teman. Nah energi itu akan lebih awet, itu terjaga kalau misalnya dia berkumpul gitu ya. Contohnya misalnya saya sering kali menganalogikan misalnya panas air ya, air yang mendidih itu akan lebih awet panasnya itu ketika dia di wadah yang lebih besar daripada di wadah yang lebih kecil. Jadi semakin banyak, semakin orang yang berkumpul semakin banyak, yang satu visi, satu misi, satu tujuan, itu akan lebih menjaga semangat itu terus membara. Nah semangat ini sekali lagi adalah bahan bakar untuk sukses di bisnis NASA. Jadi kalau tidak ada semangat ya tentunya tidak bisa sukses. Nah untuk menjaga semangat itu tentunya kita harus bisa sering-sering berkumpul dengan orang yang punya tujuan yang sama, yaitu tujuan sukses di bisnis NASA. Jadi butuh yang namanya home sharing. Nah 3 manfaat itu adalah fungsi home sharing yang bisa kita rasakan apabila kita secara rutin melakukan home sharing itu setiap minggu, bertemu dengan upline, bertemu dengan downline, bertemu dengan crossline, sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan yang akan memberikan manfaat kepada kita. Nah selain 3 manfaat itu atau 3 fungsi home sharing yang sudah saya sebutkan, tentunya ada fungsi lain, manfaat lain yang bisa kita dapatkan apabila kita rutin, yaitu menaikkan omset ya. Biasanya ini ngomongin biasanya, kalau orang sering ketemu akan menimbulkan omset. Itu karena biasanya ada testimoni yang muncul sehingga terjadi pembelanjaan ya. Misalnya kayak si A, distributor A ketemu dengan distributor B, si distributor A itu akan memberikan cerita bahwa dia memakai produk tertentu, mendapatkan manfaat, sehingga si distributor B ini kepingin juga, lalu kemudian dia beli gitu ya. Jadi itu terjadi transaksi. Nah semakin banyak terjadi yang namanya testimoni, maka
semakin banyak pula kemungkinan, semakin besar kemungkinan terjadi transaksi. Semakin banyak transaksi, maka otomatis omset juga akan terkerek atau naik ya. Jadi bagi Anda ya yang kepingin omsetnya naik agar segera bisa menjadi stokis, ya Anda harus membuat titik-titik home sharing di rumah Anda maupun di rumah mitra-mitra Anda ya. Semakin banyak titik-titik home sharing yang dilakukan secara rutin, semakin besar pula kemungkinan terjadi yang namanya transaksi, dan semakin besar pula kemungkinan naiknya omset penjualan Anda di jaringan Anda ya. Nah, katakanlah kalau satu titik home sharing itu bisa menghasilkan omset 2000 poin setiap bulannya, terjadi transaksi misalnya, berarti Anda cukup membuat 5 titik home sharing, maka Anda akan mendapatkan atau akan menciptakan omset 10.000 poin, dimana 10.000 poin itu bisa menjadi syarat utama untuk pengajuan Anda menjadi stokis. Nah, itu dia pembicaraan tentang home sharing. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini rekaman yang sangat tidak terduga dan tidak sengaja, jadi mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Dan sampai jumpa di home sharing kita. Kalau Anda ingin gabung di mitra NASA, menjadi distributor NASA, menjadi salah satu pebisnis di bisnis NASA, bisa Anda hubungi kami dengan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. Semangat pagi.